Iya, Yang lebih serunya lagi ini nih kan pastinya menjadi seorang mualaf itu nggak mudah ya dok. Nah kira-kira dok apa sih tantangan yang dok hadapi saat memilih masuk Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Yang lebih serunya lagi ini nih kan pastinya menjadi seorang mualaf itu nggak mudah ya dok. Nah kira-kira dok apa sih tantangan yang dok hadapi saat memilih masuk Islam? Nah ini yang ini ya, ya pastinya nih karena iya, tadi dengan cerita itu dan kemudian latar belakang keluarga juga mungkin yang belum belum sama-sama ya dok ya. Nah pastinya pasti nih ada tantangan-tantangan yang dihadapinya dok. iya, Boleh iya, nih, apa sih yang tantangannya, Dok? iya, iya. Jadi eh, yang saya ingat itu ya, pastinya untuk melakukan saya pulang itu zuhur, berarti waktu itu saya dibilang nanti sampai rumah harus mandi besar dan sudah dikenakan kewajiban sholat gitu ya, mulai asar nanti gitu kan. Nah itu saya itu pulang tuh masih beli mukena dulu, cuma satu, kayak nggak kepikiran itu harus dicuci gitu ya, harus ganti gitu. Apalagi dengan kalau sholatnya sembunyi-sembunyi kan keringatnya itu sejagung-jagung gitu ya, langsung lepek gitu, sekali sholat aja langsung lepek itu kan. Nah itu tapi ya udah, saya pikir saya kan masih belajar ya, takutnya juga saya nggak bener-bener, saya tuh kayak bukan ada target saya nggak boleh bolong-bolong sholatnya gini-gini tuh nggak ada kayak, tapi bener-bener kayak Allah aja yang kayak kasih taufik hidayah untuk saya selalu menjaga sholat itu. Mungkin bisa aja kan sebagai mualaf belum tahu cara sholat gitu, saya belum sempat diajarin itu cara apa namanya Cara sholat. ngaji itu belum belum. Nah terus abis itu saya pulang dulu itu saya eh, pakai YouTube itu, kayak saya ingat banget YouTube tuh jadi kayak imamnya gitu. Itu juga milih YouTube tuh yang anak-anak supaya ceritanya kan pendek, ngomongnya pelan gitu. Masya Allah. Itu. Nah, terus itu saya sengaja cap itu setiap azan, azan kan lumayan tuh agak ada suara-suara gitu. Itu saya sebelum azan pun saya sudah wudhu itu. Jadi pas azan tuh Masya Allah. harusnya nunggu azan dulu baru sholat. Kalau saya langsung pas sholat itu justru untuk suara-suaranya biarin, karena kan nyalain YouTube ya. Jadi saya justru di dalam lagi azan itu saya nyalain YouTube, saya langsung cepat-cepat sholat lah gitu ya. Nah itu apa namanya ya, dengan segala ketidaksempurnaan ya, gerakannya pastinya belum tahu yang benar kayak gimana gitu, tapi ya masya Allah ya, saya sampai hari itu suka kadang sering itu jadi patokan, malah kayak jadi perbandingan gitu, kalau hari ini saya sholatnya lebih lapang gitu ya, udah tahu juga gerakan yang lebih sempurna, bacaan yang lebih sempurna seperti apa gitu, tapi saya bandingkan sama dulu gitu ya, itu mungkin eh, apa hati yang dihadirkan saat sholat itu nggak ngalah ya, tetap kayaknya Masya masih Allah. kalah sama hari itu ya Cap ya, itu kalau saya boleh jujur tuh rasanya gitu mungkin ya, sampai-sampai itu setiap doa yang saya panjatkan itu ya, walaupun juga bukan bahasa Arab pun gitu ya, pakai Indonesia pun mungkin dalam hati ya itu berkata bahwa setiap selesai sholat tuh alhamdulillah ya Allah saya bisa sholat gitu ya, sholat asar gitu ya, mudahkan nanti saya bisa sholat maghrib ya Allah gitu terus kan, Masya udah Allah. terima kasih ya Allah bisa sholat maghrib, mudahkan nanti isyaknya ya Allah, itu terus kayak jadi nggak ada rasa aku pokoknya nggak boleh bolong-bolong gitu, nggak ada, cuma tapi memang betul-betul tuh bergantung sama Allah banget, supaya saya nggak tahu saya bisa sholat berapa kali nih sampai saya ketahuan, terus dan kita Masya juga nggak tahu waktu ketahuan tuh bakal tetap hidup apa survive, akan tetap survive atau bakal misalnya kan cerita-cerita mualaf tuh dibunuh lah, di apa disiksa lah, Allah.
kan. Saya nggak tahu. Jadi saya tuh benar-benar yang penting saya mati dalam keadaan muslim, yang penting saya jaga wudhu, saya ada apa-apa saya dalam keadaan suci gitu ya, Masya bersuci gitu. Allah. Itu aja kayak terus yang berlanjut sampai akhirnya oh iya ya Masya Allah ya gitu ya, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah oh iya aku itu dapat nemu ayat yang jadikan sholat dan sabar penolongmu gitu ya. Masya Jadi Allah. itu aja kayak dipegang tuh pokoknya yang perlu aku jaga sholat aja gitu kan. Terus sabar tadi ya, sabar itu aku berdoa itu ya kayak ya Allah kalau boleh gitu izinkan saya selesaikan dulu baca terjemahan Al-Quran baru ketahuan. Saya bilang bukannya saya takut, tapi yang saya takutkan itu bukan saya takut diapa-apain, tapi saya takut saya malah salah menjawab dan menjelekkan Islam. Saya pikir jadi kalau mereka tanya apapun ya paling enggak saya udah tahulah isi Al-Quran. Karena penjelasan yang saya dapat cuma yang 3 jam kemarin itu kan ya. Masya Allah, iya, iya. Terus udah itu kemudian itu saya jalanin hari ke hari dan kemudian masuk tuh bulan April sekitar sebulan dari saya syahadat itu saya dapat ujian pertama lah ya mungkin kalau bisa dibilang. Kalau tadi yang tentang sholat itu ya pastinya lah semua mualaf itu ngalamin di mana harus ngumpet-ngumpetnya. Saya di rumah tuh ada CCTV. Kalau di rumah dok gimana tuh dok kalau sholatnya? Di rumah tuh semua ada semua sisi tuh ada CCTV ya karena ada anak-anak kan ya. Saya tinggal kerja, suami tinggal kerja gitu kan. Nah terus akhirnya saya nyari spot yang blind spotnya tuh di mana yang bisa nggak ada di dalam rekaman itu. Dan Masya Allah. alhamdulillah ketemunya itu persis di depan pintu klinik saya, tempat praktek saya itu cuman ada space sedikit lah ya gitu ya yang bisa itu nggak ada di dalam kamera gitu. Jadi itu pun harusnya kiblatnya agak serong kanan sedikit, itu jadi agak lurus sedikit karena nggak cukup kalau miring. Nanti kalau miring belakangnya mungkin kerekam. Yang satu. Nanti dia bilang ngapain nih dokter nih? Iya betul gitu. Terus udah itu tentang sholat seperti itu, tapi alhamdulillah Allah selalu mudahkan gitu. Kemudian yang tantangan keduanya waktu zaman pandemi itu mungkin ingat ya Cap, harga masker, harga alkes tuh hand sanitizer aja Iya, masker jadi mahal. sampai 350.000, 500.000 sebox gitu ya. Nah itu kan buat kami yang nakes itu penting banget gitu ya. Iya. Masker itu harus selalu kepake gitu dan nggak bisa pakai yang kayak kain gitu, nggak bisa kan. Terus nah alhamdulillah waktu itu ada pasien saya nawarin mau nggak Bu Dokter cuma 180.000. Oh iya mau banget tapi harus pesennya minimal 700 box. Oh gampang itu nanti teman-teman pasti pada mau gitu kan ya. Saya bilang nanti saya koordinir ya, nanti saya pesen ya kan lumayan banget bantu ya. Itu pun saya nggak ngambil sepeser pun keuntungan, cuma ayo siapa yang mau nih, siapa yang mau dicatatin gitu ya. Terus saya juga langsung kasih nomor rekening yang bersangkutan, tapi memang teman-teman kan nggak kenal ya, kan kenalnya saya. Jadi mereka ya pintar juga sih transfernya ke saya aja gitu kan. Saya sendiri itu pesen itu cuma 4 box Cap. Nah gitu ternyata ujung-ujungnya waktu hari H harusnya barang datang, itu barang nggak datang. Itu senilai 378 juta, Cap. itu saya nggak enak kan ya sama yang udah transfer, karena kan udah begitu transfer ke saya langsung setor ke yang bersangkutan gitu kan. Jadi semuanya saya transferkan, jadi ya benar-benar nggak ada gitu. Jadi saya uang segitu untuk menggantikan juga nggak ada gitu saat itu juga gitu kan. Ya Allah. Jadi saya juga pikir kalaupun saya kembalikan itu ya mungkin kepercayaan orang pun nggak akan balik gitu. Saya besok-besok jualan nih mungkin nanti barang yang nggak datang lagi gitu kan ya. Ada yang percaya, maksudnya saya tidak terlibat dengan ini, tapi juga nggak sedikit yang malah melaporin saya ke polisi, mungkin terlibat. Karena memang hari itu lagi banyak penipuan masker. Dan memang waktu itu saya sebenarnya udah antisipasi. Bener kan, ini nggak nipu kan? Iya, tenang aja, nanti kalau ada apa-apa uangnya saya kembalikan. Sampai hari ini nggak dikembalikan. Gitu kan, terus ya udah itu mungkin rancangan Allah ya, betul kalau dibilang di surat Ankabut ya, Cap ya. Ankabut. Dimana kamu bilang kamu beriman, kalau kamu belum diuji ya kan Allah emang uji kan. Bener aku ngomong kemarin itu gitu ya Cap ya, kalau ngomong kan mungkin bisa-bisa aja kan sekarang iman dan sebagainya, tapi ya itu betul-betul ujiannya. Saya yang nggak pernah berbisnis Cap, cuman punya praktekan aja di rumah, itu juga orang pasien tuh mungkin aneh gitu ya, boleh ngutang, boleh nyicil gitu. Itu
karena saking nggak bisa bisnisnya mungkin ya. Nah Oke. gitu. Terus itu jadi pelajaran berharga banget buat saya gitu ya. Itu hari itu kayak saya nggak punya apa-apa, yang saya masih punya tadinya mungkin hanya nama baik, kepercayaan, kehormatan orang gitu ya, itu hilang juga ya. Jadi apa semua yang saya punya tuh udah nggak punya apa-apa lagi gitu. Allah ya Kayak Rabbi. dinolkan gitu, kayak dinolkan, kayak ya udah so what gitu. Kayak ya udah gitu, yang penting kan kamu punya Allah, yang penting kan kamu masih bisa tetap beriman gitu kan. Itu doang kayak pegangannya saat itu. Saya udah pasrah, mau saya jadi ikut dipenjarakan dan sebagainya, itu udah pasrah banget. Kayak waktu saya itu udah, terus saya nggak bisa cerita siapa-siapa kan ya. Keluarga itu tahunya saya kan belum mualaf kan. Mereka kirimin saya ayat-ayat, doa-doa gitu. Itu saya cuma bilang terima kasih Ma, terima kasih Pak, dikirimin itu. Saya nggak download kan. Karena saya udah pegang dengan cuma satu juga, baru taunya doa Nabi Yunus ya. Saya ke kantor polisi pun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, gitu-gitu. Terus itu juga pakai dalam hati tuh juga masih gini, kenapa ya kok doanya Nabi Yunus kayak begini ya, kok malah bilangnya saya yang zolim ya, yang dizolimin itu dengan kayak gitu. Tapi ya udah, saya tetap ya udah, yang saya tahu kalau lagi mengalami masalah gitu ya, yang berat banget gitu, yang mudah ini doanya doa Nabi Yunus gitu ya. Ya udah itu saya sebutin, itu banget, walaupun dalam hati, tapi kan padahal saya yang dizolimin, kenapa saya yang harus bilang saya yang zolim gitu kan ya, artinya Cap ya, yang doa Nabi Yunus ya. Tapi saya jalanin aja itu hari ke hari, alhamdulillah ya, itu memang Allah cuma mau nguji aja gitu ya. Hari itu ya saya bersyukur ya, waktu itu ART saya sampai akhirnya ngaku gitu ya, di belakang dia bilang bahwa Ibu, saya tahu Ibu mualaf katanya, karena dari mukena yang dicuci kan bukan mukena ini kan ya. Jadi waktu itu saya tahu Ibu dapat musibah itu, saya cuma mendoakan katanya, semoga Ibu kuat katanya gitu kan. Masya Allah. Terus ya itulah mungkin berkat doa beliau juga gitu ya, itu alhamdulillah ujian itu terlewati. Singkat cerita, alhamdulillah ada yang meminjamkan uang, itu pun bulan April, beliau minta dikembalikan bulan Juli. Bulan Juni itu saya kurang 2 minggu menuju bulan Juli itu saya selesai duha itu saya bilang, ya Allah, gimana saya mulangin uang orang ini, orangnya udah baik banget, uangnya buat dipakai proyek, ya Allah, 2 minggu saya sementara sekarang posisi ada di pesantren gitu. Saya setelah ketahuan tuh ada diamankan di pesantren ya, Cap. Nah itu saya praktek juga nggak kumpul uang segitu gitu ya. Terus akhirnya itu Masya Allah, itu habis duha saya berdoa seperti itu, zuhur saya dapat kabar ada 3 kali transferan, yang mana saya harusnya bisa mengembalikan itu gitu. Saya hubungin orang itu sampai orang itu kaget, uang dari mana? Dia bilang, dia juga akhirnya kan kamu lagi di situ gitu. Ya, saya kata itu Allah baik banget. Itu saya ingat, saya cuma doanya, saya baca cerita orang itu Cap di mana, di Tanah Suci kehilangan sendal. Beliau cuma pikirnya, ya Mu'id, Allah Maha mengembalikan. Saya ikutin kali uangnya balik gitu ya. Masya Allah. Ya, benar-benar kayak bodoh-bodohan gitu lah, tanda kutip ya gitu ya. Jadi kayak ya samina wa atona, tahu dikit ya udah, itu yang saya jalanin gitu. Dari juga pakaian gitu ya, kalau saya belum bisa berkerudung karena ngumpet-ngumpet, saya ganti seragam dengan yang model gamis, pakai kaos kaki udah pakai dulu gitu ya. Tinggal saya pikir kalau ketahuan saya tinggal pakai kerudungnya. Udah kayak gitu kan. Terus itu ujian pertama meningkat sampai ya itu akhirnya sampai ketahuan. Betul, saya kan berdoanya tadi ya, semoga saya ketahuan setelah baca Al-Quran. Betul, di minggu itu nggak lama setelah saya syahadat itu Ramadan, kayak Ramadan Masya Allah. itu minggu ketiga Ramadan, saya ingat betul itu alhamdulillah selesai tuh baca terjemahan Al-Qur'annya. Nah, Masya saya Allah. mikir, deg-degan, saya bukan seneng malah itu. Berarti sebentar lagi ketahuan, saya mikir. Benar, itu dua hari kemudian ketahuan oleh anak suami saya, itu lagi mau tahajud, saya pikir orang-orang semua sedang tidur nyenyak, justru ketahuan gitu. Dan ya udah pastinya ya kaget gitu ya. Udah sebelumnya kok gitu lagi gitu. Sebelumnya udah sempat ketahuan juga, tapi masih kayak diperingatin lah gitu. Masih saya sempat ngerapin alat sholat gitu, cuman ketahuan Al-Qur'annya, alat-alat sholat gitu. Masih bisa ngeles lah waktu yang pertama itu. Tapi yang kedua, orang lagi mau udah takbir mau gimana lagi gitu. Ketangkap basah dong ya Dok ya. Basah banget udah saya udah pikir udah mati lah gitu ya, tapi alhamdulillah dalam keadaan muslim gitu. Tapi
yaitu Allah baik banget. Makanya saya suka GRT, kemana-mana saya bilang apa pandemi itu tercipta buat saya ya. Karena dapat hidayahnya tuh karena pandemi. Terus habis itu kok ya masjid di lockdown, jadi saya bisa ngafalin bacaan sholat gitu. Mungkin kalau enggak sampai hari ini saya ketergantungan sholat jamaah juga ini. nggak bisa sholat sendiri, Nggak bisa nggak bisa selesai. sholat sunnah lah istilahnya, minimal gitu ya. Kalau kalau jamaah kan memang baiknya berjamaah gitu ya. Apa namanya, untuk fardunya. Kalau yang sunnahnya gimana kalau nggak bisa sholat sendiri kan. Nah terus itu Masya Allah, itu cara Allah ya. Itu saya jadinya sempat karena di lockdown, itu saya isya ke subuh itu saya nggak tidur ngafalin bacaan sholat supaya subuhnya bisa sholat gitu kan. Itu tapi ya memang tantangan terbesar saya ya ketika saya baru tahu itu, Cap, hari Minggu saya sadat, hari Rabu saya cerita temen, mereka Allahu Akbar gitu ya, beliau Allahu Akbar gitu, tapi ya Dokter Kanisa mulai hari Minggu itu sudah haram ya kalau sama suami udah nggak bisa berhubungan lagi gitu kan. Oh gitu, tapi saya nggak ngerasa tuh kayak misalnya bisa aja kan ya hari itu saya, waduh saya marah ke bunda, bunda jebak saya nih gitu-gitu gimana. Hari itu nggak tahu saya berpikirnya tuh, oh ya udah kalau ini harga yang harus saya bayar gitu ya. Walaupun nggak dipungkiri ya, Cap, kan namanya rumah tangga ada masalah dan sebagainya. Tapi kan kita di agama apapun lah ya, kalau bisa kan Allah benci perceraian dan perceraian itu bukan exit door dari semua kalau kita menghadapi masalah rumah tangga gitu ya. Itu nggak kepikiran kalau ada masalah ya udahlah telan lah sampai mati lah istilahnya gitu kan. Kalau ada masalah apa-apa ya kan demi anak-anak dan sebagainya. Hari itu saya oh ya udah saya ngambil aja tindakan awal itu saya tidur di kamar anak gitu aja, Cap, sampai akhirnya ya proses sidang perceraian harus berjalan ya. Itu kegalauan saya cuma itu aja, anak-anak gitu ya. Anak gimana ya Allah gitu. Kalau saya putus dari zikir tuh langsung pikiran setan tuh masuk gitu ya. Kamu merusak kebahagiaan anak-anak, kamu merusak rumah tangga dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya zikir lagi itu malah diingatkan mungkin kamu yang membuka jalan hidayah buat mereka gitu ya. Wah, merinding dok. Ya, terus saya dapat Quran. Yang paling saya berat kan anaknya, semua ibu lah. Nih ibu-ibu hebat di sini lah. Pasti yang kita lebih berat pasti anak kan ya. Kita gimana juga gak apa-apa lah ya gitu ya. Kita nggak jelas lah nanti sebatang kara ya udah gitu. Tapi anak-anak gimana gitu. Itu sampai akhirnya dapat Quran surat Saba ayat 37 ya, Quran surat 34 ayat 37 bahwa bukan hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, tapi orang-orang yang melakukan kebajikan gitu ya, yang akan mendapat pahala yang berlipat-lipat dan aman sentosa di tempat yang tinggi yaitu di dalam surga. Itu abis itu saya ya udah saya pasrahkan ya Allah, yang penting saya punya Engkau maha segalanya, yang punya segalanya. Kalaupun semua diambil dari saya, termasuk anak-anak gitu ya, itu masakan Allah nggak maha mengembalikan juga. Gitu. Jadi waktu saat itu udah saya pegangannya yang penting saya punya Allah aja gitu. Tapi ya itu baiknya Allah ya. Allah kan nggak nguji kita melebihi kemampuan kita ya dok ya. Ya betul. Dan itu memang mungkin saya ngomongnya kayak gitu, Cap. Tapi sebenarnya Allah tahu kamu itu nggak kuat kalau nggak sama anak-anak. Jadi sampai hari ini ya sedetik pun Allah nggak pernah jauhkan saya dari anak-anak itu, Masya Allah gitu. Jadi Masya Allah luar biasa ya dok. Itu, ada online school itu, Cap, itu kalau saya nggak ada online school itu anak-anak kan ikut saya ke pesantren di Sentul. Itu gimana sekolahnya, Cap, 3 bulan kalau nggak masuk gitu kan. Masya Allah luar biasa. Anak-anak tuh cuma nanya itu aja, gimana nanti sekolahnya. Ternyata itu hari itu saya bilang saya nggak tahu, tenang aja nanti mami urus gitu ya. Ternyata kok ya diumumkan online school gitu. Masya Allah. Masya Allah Luar biasa ya. Iya, aduh panjang ya kayak. Masya Allah luar biasa ya dok ya. Tantangan yang pastinya ya baru juga hijrah gitu ya, 1 bulan kemudian ujian demi ujian ya. Tadi merinding ya, dokter bilang bahwa ini kalau nggak, katanya jangan ngaku lo beriman kata Allah ya kalau tidak ingin diuji gitu ya. Masya Allah. Nah ini